Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar yang baik. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai tentang penerbitan buku saya yang berjudul Pembelajaran dan Praktikum Dasar, itu tentang mikrokontroler dan Arduino Uno R3. Saya menggunakan software Arduino Uno 1.16, kemudian Bascom AVR, kemudian Switching Electronic Design. Buku ini adalah penerbitnya adalah Kita Menulis, kemudian penulisnya itu terdiri dari Bapak Dr. Insinyur Herman Saalam, PhD. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri, Iksan Parinduri. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Siti Nur Habibah Hutagalung dari Universitas Budi Dharma. Kemudian Pak Johnson Effendi Hutagalung dari Teknik Royal Kisaran. Kemudian Pak Dr. Insinyur Mahrizal Masri adalah Rektor ITM. Kita mulai. Yang pertama, buku ini sudah di ISBN-kan. Ini nomor ISBN-nya. Kemudian buku ini sudah mempunyai hak cipta yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya, Direktorat Hukum dan HAM. Ini hak ciptanya Pembelajaran dan Praktikum Dasar Mikrokontroler Atmega 8535 pada bulan April tahun 2020 dengan 5 penulis ya. Yang pertama Bapak Dr. Insinyur Herman Saalam dari ITM, Wakil Rektor 1. Kemudian saya sendiri, Iksan Parinduri. Kemudian Ibu Siti Nur Habibah Hutagalung dari Universitas Budi Dharma. Kemudian Pak Johnson Effendi Hutagalung dari Teknik Royal Kisaran. Kemudian Mbak Dr. Insinyur Mahrizal Masri. Ini Bapak Rektor ITM. Kemudian buku ini sudah mempunyai e-book ya. Ini bisa dilihat situsnya yang sudah di e-bookkan. Lanjut kita ke pembahasan bukunya. Ya, ucapan terima kasih kepada pimpinan Perguruan Tinggi Institut Teknologi Medan. Kemudian Teknik Budi Dharma, pimpinan Teknik Budi Dharma yang telah membantu kontribusi dalam pembuatan buku ini. Lanjut kita, buku ini terdiri dari sekitar 6 bab ya. Yang pertama itu membahas tentang pengertian dari mikrokontroler, konfigurasi pin Atmega 8535, kemudian port yang terhubung di Atmega 8535. Yang kedua, bab keduanya itu berbicara tentang software ya, software Bascom AVR, tipe datanya, kemudian variabel operatornya. Kemudian di bab ketiga berbicara tentang Arduino Uno R3 ya, rangkaiannya, kemudian program yang digunakan, kemudian ya, fungsi, kelebihannya papan Arduino, board yang digunakan. Di bab keempat itu membahas tentang softwarenya, software Arduino Uno 1.16.
Kemudian di bab kelima itu membahas tentang program desain ya, desain elektronik. Kita bisa desain menggunakan yang namanya switching electronic design. Bab keenamnya perangkaian microampere. Ini terdiri nanti rangkaian-rangkaian yang ada. Kemudian di praktikumnya adalah microampere menggunakan LED. Kemudian praktikum yang kedua microampere dengan 7 segment, dot matrix, kemudian LED, kemudian 7 segment. Yang tadi mikro, kemudian di bab praktikum keempat, 5, dan ke-6-nya itu menggunakan switching dan Arduino. Oke, kita lanjut ke di bab satunya ini dia mengenai sejarah dari mikrokontroler Atmega 8535. Yang pertama itu diciptakan oleh Insinyur Gary Ball dan Michael Sussman di Minton Institution ya, menciptakan mikrokontroler pertama tahun 1971. Ini bentuk chipnya. Kemudian tahun 1974 di daerah Texas Instruments memperkenalkan bentuk chip 4 bit ya, TMS-1000 ya, jenis TMS-1000 dengan prosesor sentral 4 bit. Ini bentuknya ya, Anda bisa cari nanti www.cpu.word.com di situsnya. Kemudian di tahun 1976 perusahaan Intel memproduksi kembali mikrokontroler jenis Intel 8748 sebagai mikrokontroler seri 48. Ya, Intel 8748 ini bentuk jenisnya juga bisa dilihat di situs www.cpu.word.com. Ini penemu dari pertama, yaitu tahun 1996 dua orang mahasiswa yaitu Alf Eiselbogen dan Pegar Woolen ya, pertama kali mengembangkan arsitektur mikrokontroler jenis APR. Jadi APR yang dikeluarkan mikrokontroler 8 bit jenis Atmega 90S8515 dengan konfigurasi pin yang sama dengan 8051. Ini beliau Alf Eiselbogen dan Pegar Woolen. Kemudian ini bentuk konfigurasinya ya dari Atmega 835. Port-port yang digunakan ada port 7 ya, port A, port B, port C, port D. Ini bentuk mikrokontroler 8535 yang sering digunakan. Oke. Di bab 2-nya itu mengenai tentang program Bascom ya. Berbicara program Bascom, mungkin agak lucu namanya ya. Bascom yang sering identik dengan MBR ya, untuk alat-alat masak. Tapi ini bukan, ini program Bascom APR untuk mengontrol atau mengirim data dari mikrokontroler ke perangkat yang kita gunakan dengan mengupload data-data yang sudah dibuat, contohnya program-program yang sudah atau coding-coding yang sudah dibuat. Ini bab 2-nya. Kemudian bagaimana cara menginstal program Bascom, sangat mudah ya. Anda bisa nanti download ya di situsnya. Anda bisa lihat nanti di Google Bascom APR ya, free download Bascom APR, namanya Bascom APR ini ya. Kemudian ini tampilan awal yang ketika sudah diinstal. Jenis APR-nya juga nanti ada ya, edit, view, program, tools, option. Ini untuk yang library-nya, kita harus mengetahui library-nya. Kemudian hubungan portnya yang terhubung, jenis mikro yang
ada yang ingin kita hubungkan. Ini di bab 3 mengenai Arduino Uno. Ya, kita pakai Arduino Uno 8535. Kemudian di bab 4 mengenai software Arduino Uno. Ini tampilannya, cara installnya, cara mendownloadnya. Kemudian di switching, ya ini di switching electronic design. Menggunakan perangkaian microampere. Ini bisa cara menggunakannya. Jadi cukup mudah kalau kita menggunakan 100 ampere. Cara untuk instalisasinya. Kemudian kita harus install juga namanya perangkatnya. Kalau di komputer ada namanya port RS232. Tapi kalau di hubungan mikro maupun Arduino kita pakai port USB ya. Jenis port USB-nya kita harus mengetahui instalisasinya. Kita harus punya namanya software atau device-nya. Cara install programnya, jenisnya, dan kemudian kita harus mengetahui Windows berapa yang kita gunakan di PC kita, Windows 8, Windows 7 maupun Windows 10. Dan selanjutnya menggunakan USB atau port. Ya. Kemudian kita harus mengetahui yang namanya software USB ASP, itu wajib diinstal juga. Karena kalau tidak diinstal nanti akan diketahui jenis port ini dimasukkan gagal atau tidaknya. Makanya program ESP ini tadi softwarenya, kemudian ada instalasi USB. ASP ini tadi adalah port yang kita gunakan. Ini bagaimana cara men-setting ya jenis mikro yang kita gunakan. Kemudian kalau ketika program error atau tampilan chip error berarti tidak signifikan. Yang harus diklik verify, chip race, program flash, data reload. Ini harus kita lihat. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 harus di checklist. Oke, untuk praktikumnya ini sudah ada sendiri alat yang saya beli dari Tokotronic ya. Dari Tokotronic Anda bisa pesan di bukunya, kemudian ini perangkat yang sudah dirangkai oleh Master Micro Ampere. Saya pakai Master Micro Ampere 2. Bagaimana prosesnya sudah jadi include seperti ini. Ketika kita menghidupkan LED, LCD, 7 segmen, kemudian dot matrix, sini ada sensor suhu, ya, kemudian di sini untuk keypad, ini untuk LED. Inilah yang sudah didesain oleh Tokotronic yang pesan di sana. Ya, jadi ada untuk segmennya, bagaimana cara menentukan segmennya, ini. Kemudian bagaimana cara menghidupkan segmen, kemudian bagaimana tampilan LCD-nya, ya, matrixnya, kemudian LCD-nya Arduino. Ini kemudian untuk yang Arduino Uno, bagaimana perangkaiannya juga, saya juga beli ya di tokotronic ya .com, Anda bisa pesan di situ online. Jadi saya buat buku ini, saya coba dulu, benar nggak ini program, benar nggak ini rangkaiannya. Baru saya buat bukunya, baru saya buat kolaborasi dengan teman-teman saya untuk membuat buku, ya, kucing desain untuk desain elektronika ya. Menulisnya inilah Bapak Dr. Insinyur Herman Salam. Ya, beliau adalah wakil rektor 1 ya di Institut Teknologi Medan. Kemudian ini saya sendiri, Iksan Parinduri, saya dari Universitas Budi Dharma. Jurusan saya adalah S1 di
Padang. S2 saya juga di USU ya, jurusannya sama, jurusan fisika. Kemudian ini Bu Siti Nur Habibah Tagalung, satunya fisika, S2-nya fisika di Universitas Negeri Medan, S1-nya S2-nya di Universitas Sumatera Utara. Sekarang mengabdi di STMIK Budi Dharma. Mbak Johnson Effendi Tagalung, yang beliau adalah dosen tetap yang alumni Institut Teknologi Medan tahun 1993. Ya. Kemudian S2-nya di UPI, di PTK Padang. Beliau dosen tetap di Teknik Royal Kisaran. Kemudian ini Bapak Dr. Insinyur Mahrizal Masri, MT ya. Beliau adalah Rektor Institut Teknologi Medan. Ini dia data beliau. Oke, sampai di sini. Jadi buku ini bisa dikembangkan di tingkat SLTA atau SMK maupun di tingkat perguruan tinggi sebagai pembelajaran mengenai mikrokontroller dan Arduino Uno. Sampai di sini presentasi saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.